Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Timnas Irak baru saja mengumumkan skuadnya untuk bertanding di kualifikasi Piala Dunia zona Asia round keempat. Ya, berbeda dengan Indonesia dan juga Arab Saudi yang sudah mengumumkan sejak hampir kurang lebih 2 minggu yang lalu, itu lebih dulu. Timnas Irak ini benar-benar mengumumkan mepet menuju ke pertandingan round keempat, ya, dimana timnas Irak yang saat ini dilatih oleh Graham Arnold sendiri sudah mengumumkan skuadnya tepatnya pada hari Jumat kemarin, ya, tanggal 3 Oktober, itu tepat pada hari kemerdekaan mereka ternyata, ya, hari kemerdekaannya Irak tanggal 3 Oktober. Dan 28 pemain dipanggil oleh Graham Arnold. Jadi memang kenapa Graham Arnold ini baru mengumumkan kurang lebih seminggu lagi menuju ke round 4, tentu pastinya mereka melihat tim kepelatihan dari Irak ini bagaimana performa pemain mereka di klubnya masing-masing di akhir pekan ini gitu, bersama klubnya masing-masing sebelum jeda internasional gitu. Jadi benar-benar mereka melihat bagaimana penampilan dan performa kondisi pemain mereka, baru Graham Arnold ini menentukan 28 pemain itu. Iya, secara keseluruhan Irak ini tidak ada yang berubah sebetulnya, ya, dari sejak bertemu dengan Indonesia ketika di round 2 maupun di Piala Asia itu, ya, pemain yang dipanggil pun setelah berganti pelatih ya mayoritas tidak banyak berubah gitu. Mungkin ada sedikit-sedikit yang berubah, ada tambahan gitu. Nah, tentu di posisi penjaga gawang ya mayoritas itu tidak berubah. Tentu penjaga gawang utamanya adalah Jalal Hasan, ya, kiper senior yang menjadi kapten timnas juga. Sampai saat ini dia hampir menuju mendekati 100 ya penampilannya atau capsnya bersama timnas Irak ini. Dan memang Jalal Hasan ini ketika sejak tahun 2022 2023 hingga 2024, lalu juga terakhir di round 2 ya, itu Jalal Hasan baru dijebol 2 kali ya oleh Indonesia. Ya, pertama ketika kita kalah di Basra 5-1 oleh Sean Patinama, lalu ketika di Piala Asia oleh Marcelino Ferdinand. Karena memang sulit sekali menjebol kiper yang satu ini, ya. Lalu di posisi pemain bertahan ada Rebin Sulaka. Ini pemain yang cukup sulit dilewati juga, ya. Pemain ini saat ini bermain dengan Asnawi, ya, satu tim dengan Asnawi di Liga Thailand di Port FC. Lalu ada Hussein Ali. Nah, Hussein Ali ini dia pernah satu klub dengan Tom Haye ketika di SC Heerenveen, ya. Saat ini dia bermain di Liga Polandia dan posisinya dia sebagai bek kanan. Lalu di posisi pemain bertahan selanjutnya ada Merchas Doski, ya. Nah, ini juga salah satu pemain yang waktu itu starting line up ketika mereka mengalahkan kita di Basra, ya. Bek kiri yang saat ini dia bermain di Liga Ceko, ya, bersama Victoria Pleasant. Lalu ada Zaid Tahsin. Nah, Zaid Tahsin ini alumni timnas U23-nya Irak yang pada saat Piala Asia U23 kita perebutan peringkat ketiga saat itu, kita lawan dan dia menjebol gawang Errando Ari saat itu, ya, dan kita kalah 2-1. Lalu ada tentunya pemain dari Indonesia Super League, ya, ada Frans Putros yang saat ini bermain bersama Persib. Tentu penampilannya sangat luar biasa bersama Persib di beberapa pertandingan terakhir, baik itu di posisi bek kiri maupun di bek kanan. Di gelandang tentu ada banyak sekali memang kekuatan Irak, para pemain Irak
stok pemain Irak di gelandang ini ya. Tentu yang pertama ada Amir Al-Amari. Nah, ini adalah gelandang jangkar yang memang benar-benar pemain ini sangat ulet sekali, sulit untuk dilewati. Bahkan ketika 3 pertemuan terakhir kita, pemain ini benar-benar selalu merepotkan di lini tengah. Dan saat ini dia bermain di Liga Polandia juga. Lalu gelandang berikutnya ada Osama Rashid. Nah, Osama Rashid ini dia adalah pemain yang mencetak gol ke gawang Indonesia, baik itu ketika di Basra maupun ketika Piala Asia di Qatar ya. Dia benar-benar sebagai gelandang serang ya, kreativitasnya cukup tinggi juga pemain ini, dan pernah berkarir juga di Liga Portugal gitu. Lalu setelah itu ada Zidane Iqbal, rekan setimnya Ivar Jenner ya, pemain muda berbakat juga Zidane Iqbal ini. Berikutnya ada nah ini Ibrahim Baez ya. Ibrahim Baez ini benar-benar menurut saya ini salah satu kekuatan timnas Irak ya, kurang lebih sekitar ya 30% 40% ada di orang ini ya, Ibrahim Baez. Benar-benar sangat versatile sekali pemain ini. Dia bisa bermain sebagai central midfield, attacking midfield, gelandang sebelah kanan kiri, winger kiri kanan, bahkan dia juga bisa bermain sebagai striker ya, Ibrahim Baez ini. Jadi benar-benar dia juga usianya masih sangat muda ya, 25 tahun kalau tidak salah. Dan ketika bertemu Indonesia juga selalu merepotkan gitu. Benar-benar dia adalah kreator serangan dari Irak gitu. Lalu di lini depan di winger itu ada Ali Jassim ya, Starboy dari Irak ini. Ini seangkatannya Marcelino Ferdinand. Baik di timnas senior maupun timnas U23 dia selalu menjadi batu sandungan kita ya, Ali Jassim ini. Pernah menjebol gawang Hernando Ari. Ya, lalu juga dia kemarin ketika di FIFA Matchday September tidak ikut bersama rekannya ketika bermain di Kings Cup dan menjuarai Kings Cup final melawan Thailand. Kemarin dia tidak ikut karena dia membela timnas U23 Irak di kualifikasi Piala Asia U23, dan dia berhasil membawa Irak lolos ke Piala Asia U23 tahun depan. Lalu ada Bashar Ehsan. Nah ini kalau teman-teman ingat, Bashar Ehsan ini dia posisinya sebagai winger juga, baik di kiri maupun di kanan, bisa bahkan di gelandang serang. Ini adalah pemain yang mencetak gol pertama ketika kita kalah di Basel 5-1 saat itu, menjebol gawang Nadeo ya. Nah setelah itu akhirnya rentetan gol terus terjadi itu ke gawangnya Nadeo ketika kita kalah di Basra. Dan tentu di lini depan ada striker yang menjadi yang menjadi batu sandungan kita juga ya, yaitu adalah Aimen Hussein. Aimen Hussein ini striker yang ya bisa dibilang patut kita waspadai gitu, walaupun memang usianya juga sudah tidak muda, tetapi secara postur, fisik dia benar-benar berbahaya. Dan ada kabar juga bersama klubnya Al-Karma terakhir bermain dia mengalami masalah cedera dan dia minta diganti supaya cederanya tidak parah, tapi tidak tahu nih kabar berikutnya seperti apa. Dan juga striker yaitu Mohanad Ali. Nah ini striker tingginya memang di bawah dari Aimen Hussein, tetapi pergerakannya juga sangat licin ini striker ini ya. Dia menjebol gawang Hernando Ari ketika kita kalah 3-1 di Qatar di Piala Asia. Benar-benar harus diwaspadai juga, dan sempat menjadi perbincangan juga striker satu ini ya. Kemarin ketika di Kings Cup bermain cukup kasar sekali terhadap pemain Thailand. Bahkan isunya pemain ini akan terkena sanksi dari FIFA, tetapi ternyata masih bisa bermain ya, masih dibawa oleh Graham Arnold. Jadi ya kurang lebih seperti itu gambaran dari kekuatan skuad Irak yang diumumkan oleh Graham Arnold. Ya mayoritas memang pemainnya sama gitu. Mungkin ada perubahan sedikit-sedikit, tetapi sejak kita pertemuan di round 2 di Piala Asia itu ya mayoritas kekuatannya sama gitu. Nama-nama pemain yang dihadapi juga itu sama. Mungkin ada satu atau dua ya, kalau tidak satu sih yang paling saya ingat, yaitu di pemain bertahan ya, posisi center back, yaitu Ali Adnan ya. Semenjak dari setelah Piala Asia dia sudah tidak dibawa oleh Jesus Casas maupun oleh Graham Arnold ya. Mungkin permainannya saat ini sedang menurun ya. Ali Adnan ini
Kalau misalkan teman-teman tahu, Ali Adnan ini adalah sejak usia mudanya dia pernah membawa Irak lolos ke 4 besar Piala Dunia U20 saat itu. Yang waktu itu juaranya adalah Prancis ya. Yang saat itu Prancis benar-benar generasi emas mudanya, Paul Pogba, Yaya Sanogo dan lain-lain lah. Nah, itu Irak lolos ke 4 besar dan ya salah satunya ada Ali Adnan di situ. Tetapi saat ini tidak dipanggil gitu. Jadi itu 28 pemain yang diumumkan oleh Graham Arnold. Tentu memang kita lihat secara permainan hasil dari pertandingan-pertandingan mereka yang dijalani tentu saat ini sedang menurun gitu ya, Irak ini. Walaupun secara peringkat mereka berada di atas Arab, tetapi ya secara kualitas mungkin tidak jauh berbeda lah dengan kita. Walaupun kita saat itu di GBK kalah 2-0, sudah ada beberapa pemain diaspora yang bergabung, Tom Hai, Ragnar, Nathan, tetapi ya saat itu Verdong belum bisa main, Jai juga belum ada, Kevin Dix, Martin Pas ya gitu. Joy Pelupesi juga belum ada gitu. Jadi ya semoga dengan saat ini kita komplitnya para pemain kita tentu bisa meredam para pemain Irak, terutama 2 pemain itu ya. Yang pertama ada Ali Jasim, yang kedua itu Ibrahim Bayes ya. Pemain ini benar-benar mereka selalu klop gitu ketika bermain secara bersamaan. Dan Ali Jasim tentu di sisi kiri, biasanya dia diposisikan sebagai winger kiri, itu selalu merepotkan ketika terakhir bertemu dengan kita ya, baik di Piala Asia maupun di round 2 maupun ketika Piala Asia U23 gitu. Jadi benar-benar harus bagaimana gelandang bertahan kita ataupun pemain bertahan kita nanti bisa mematikan salah satu dari 2 pemain ini gitu, agar serangan-serangan dari Irak ini bisa terputus sebelum menuju ke Ayman Hussein di lini depan ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.